Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak semuanya dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, positive thinking, positive healing, dan positive motivation. Amin, amin, insya Allah. Semoga kita selalu memohon kepada Allah SWT agar kita selalu dalam lindungan dan dalam petunjuknya. Mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-ta'wil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita siapkan diri kita, open mindset, grow mindset, siap berubah, siap berkembang, siap maju, siap menerima panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal hifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a.
Allahumma rzuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Allahumma rzuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu bapak saya yang dirahmati Allah, pada semoga selalu dalam segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam yang selalu dan semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, dan semoga sahabatnya bisa kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi yang indah yang cerah ini, saya ingin menyampaikan tentang satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat mendasar, kunci dari semua kunci sukses, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kunci dari semua kunci sukses dunia dan akhirat, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Sesungguhnya dengan berbakti kepada kedua orang tua, di samping merupakan kunci sukses, tapi juga merupakan kewajiban utama, bahkan termasuk kewajiban yang paling utama, di mana Allah Subhanahu wa taala langsung menyandingkan perintah itu, menyandingkan dengan beribadah-ibadah yang lain. Jadi yaitu sebagaimana di dalam Al-Qur'an, sembahlah Allah, ya. Wa'lam a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nisa ayat 36. Maknanya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu termasuk perbuatan yang durhaka, disandingkan dengan menyekutukan Allah. Maka Allah Ta'ala juga berfirman, redaksinya sama, namun lebih spesifik, perintahlah dan beribadahlah. Lalu digabungkan dengan berbakti, perintah. Jadi berbakti ini utama, yang utama dan utama jadi kewajiban. Ternyata di balik kewajiban utama yang utama tadi merupakan kunci dan kunci sukses. Dan sebagaimana diterangkan juga di dalam Quran Al-Isra ayat 23 sampai 24, yang maknanya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka keduanya telah mendidik aku waktu kecil. Ini ya, kita diperintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendoakan orang tua kita. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW juga memberikan kabar kepada kita bahwa berbuat baik kepada orang tua itu lebih baik dari amalan jihad di jalan Allah, sebagaimana dalam hadis sahih yang sampai pada kita, yaitu sebuah hadis yang diketahui yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yaitu ada seorang sahabat yang, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Dan Rasulullah menjawab, sholat tepat waktunya. Kemudian, amalan apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lalu apalagi ya Rasulullah? Tambahkan lagi, jawab saja, berjihad di jalan Allah. Jadi yang sholat, yang pertama sholat, yang kedua yaitu berbuat baik pada orang tua, dan yang ketiga yaitu berjihad di jalan Allah. Maka dalam kesempatan lain juga dijelaskan
sebagaimana Rasulullah SAW bersabda melalui dari hadis Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW minta diizinkan untuk pergi berjihad. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih ada atau masih hidup? Ia menjawab, orang tersebut menjawab, iya, gitu ya. Lalu Rasulullah SAW pada yaitu maka Rasulullah pada kedua orang tua, temuilah hendaknya kamu berjihad. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya, jawab orang tersebut. Lalu Nabi yaitu berbuat baiklah kepada orang tua. Temuilah orang tuamu dan hendaknya kamu setelah ketemu ya orang tuamu untuk minta izinlah berjihad, minta izin orang tua untuk berjihad. Sedangkan dalam redaksi yang lain Abu Daud jelaskan yaitu orang itu berkata, aku datang membayatmu untuk berhijrah. Aku tinggalkan kedua orang tuaku, dan waktu itu orang tua menangis, maka Nabi bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu lalu bikinlah dia senang sebagaimana engkau telah menjadikan keduanya menangis. Karena kau telah membuat mereka menangis, maka kembalikanlah dia juga membuat mereka senang. Itu ya hadis riwayat Abu Daud, dan ini dinilai sah, artinya sahih. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan haram hukumnya berangkat jihad jikalau kedua orang tuanya atau salah satunya melarang untuk berangkat dengan catatan keduanya muslim. Nah, ini kalau kita mau jihad dan orang tua kita melarang, itu hukumnya haram untuk pendapat para ulama. Namun dengan catatan kalau orang tua kita yaitu muslim. Sebab apa? Karena berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib ain, sedangkan jihad di jalan Allah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang jihad, sudah ada yang mewakili, itu sudah kewajiban kita sudah gugur. Adapun kalau jihadnya adalah wajib bagi tiap orang, maka pada saat itu kita juga membutuhkan izin kedua orang tua lagi, yaitu disampaikan, kita juga menjelaskan kepada orang tua kita, beri penjelasan. Maka ada seorang ayah yang keutamaannya seperti disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi seperti tengah-tengah, yaitu di tengah-tengah pintu surga, seperti dalam hadis Abu Darda diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang ayah yang tengah-tengah pintu surga, terserah kalau kamu ingin sia-siakan pintu tersebut atau kamu merawatnya. Jadi bahkan dikabarkan Nabi besar Muhammad SAW akan merugi bagi siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya sampai tua lalu tidak menjadikan dirinya masuk ke surga. Jadi kalau orang tua kita sampai tua dan kita tidak mendorongnya atau memotivasinya atau mendoakannya, atau bagaimana upaya kita supaya mereka masuk ke surga. Nah, ini Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh sangat merugi, dan beliau mengucapkan 3 kali, sungguh kamu sangat merugi, sungguh kamu sangat merugi. Maka ditanyakan lah kepada beliau, siapa ya Rasulullah yang merugi? Beliau Rasulullah menjawab, orang yang menjumpai kedua orang tuanya dan salah satunya sampai tua kemudian tidak menjadikan dirinya masuk surga. Artinya kita tentunya di samping upaya kita mengingatkan, merawat, dan mendoakan terus-menerus kepada orang tua kita, itulah salah satu upaya untuk supaya orang tua kita masuk ke surga. Dan diterangkan dalam Quran surat Maryam ayat 14 yang maknanya, dan Allah SWT berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 14, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Jadi orang yang berbakti kepada orang tua, jadi Nabi besar Muhammad SAW bersabda melalui itu Quran surat Maryam tadi, yaitu orang yang beruntung yaitu orang yang berbakti kepada orang tua dan tidak sombong. Kemudian diteruskan lagi dari 14 sekarang ya 32, yaitu kemudian hak yang ada
dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu, bapaknya. Dalam Allah SWT berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 32, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong. Jadi kuncinya yaitu berbakti kepada orang tua dan tidak sombong. Kemudian dalam Quran surat Luqman ayat 14, yaitu dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu, bapak. Perintahkan, diwajibkan. Selanjutkan lagi Luqman 14 lagi. Kemudian Luqman 14 itu dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, ibu, bapakku, hanya kepada pula kalian kembali. Ibu bapakku telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. 14. Dan 14 yang kedua, dan menyapihnya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua, ibu bapakmu, hanya kepada pula ya, kalian kembali. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih, berbakti kepada orang tua karena telah mengandung, merawatnya, menyapihnya yang penuh dengan payah dan lemah. Selanjutnya Rasulullah SAW dalam hadis Muslim bersabda, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku gauli? Ada pertanyaan bagian dari sahabat. Aku perlakukan dengan baik. Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Tanya lagi, yaitu Nabi besar Muhammad. Baru ayat itu Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Imam An-Nasai, Ibnu Majah, sebuah hadis uh, hadis dari Muawiyah, yang beliau mengisahkan yaitu waktu itu ada Jamiah pernah datang kepada Nabi besar Muhammad, ada Jahimah, tahu teman-teman, Jahimah pernah datang kepada Nabi besar Muhammad SAW, lalu bertanya, ya Rasulullah SAW, sungguh aku ingin sekali berangkat jihad bersamamu, dan aku ingin mengharapkan wajah Allah SWT dan surga dengan amalan itu. Jadi seorang mujahid, ya. Beliau bertanya, Harik, celaka kamu, apakah ibumu masih hidup? Beliau berkata, kembalilah. Ya Rasulullah, maka kembalilah kepada ibumu, lalu berbaktilah kepadanya. Dan disebutkan pada akhir hadis, celaka kamu, penuhilah kakinya, berbaktilah kepada ibumu, atau bisa disebutkan yaitu mencium, cium kaki, atau berbaktilah kepada ibumu, maka engkau akan mencium surga. Hadis riwayat Nasai. Ini jadi mendukung hadis Bukhari dan Muslim yang tadi kami sampaikan di awal tadi. Maka berbuat baik atau berbakti kepada orang tua dengan cara yang ma'ruf merupakan wasiat yang Allah SWT perintahkan dalam kitab suci. Yang keduanya yang disebut dalam agama agar kita semakin jelas, yaitu mari kita lihat, yaitu dalam Quran surat Luqman ayat 15, dan jika keduanya memaksamu, dan dia keduanya memaksamu, dan dia keduanya itu juga orang tua kita, memaksamu menyekutukan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan berbuat baiklah atau pergaulilah keduanya dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadanya. Ya, itu. Jadi selama tidak menyekutukan Allah, kamu harus taat dan patuh kepada orang tua dan berbuat baik. Maka dalam hadis riwayat Muslim, ibuku pernah datang berkunjung kepadaku, sedangkan dia seorang yang masih musyrik pada zamannya Quraisy. Ya, pada saat itu ada orang Quraisy, kisahkan. Maka aku datang kepada Rasulullah SAW meminta pendapatnya. Saya katakan padanya, dan ibuku ingin untuk dikunjungi, apakah boleh aku menyambung hubungan dengannya? Dia menjawab, ya sambunglah hubungannya bersama ibumu. Jadi ibunya seorang musyrik, ibunya mengajak menyambung hubungan silaturahmi dengan orang tuanya. Namun karena walaupun ibunya sudah musyrik, tapi tetaplah selama itu tidak menyebutkan Allah, boleh.
maka seberapa besar upaya, tenaga, bantuan, apapun jenisnya dari bentuk kebaikan yang kita lakukan, tetap saja seorang anak belum mampu mengembalikan kebaikan kedua orang tuanya. Hal itu seperti yang disinggung dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam yaitu tidak akan mungkin seorang anak mampu membalas kebaikan orang tuanya sampai sekiranya ia menjumpai orang tuanya menjadi hamba sahaya dan membelinya dan membebaskannya baru mencukupi. Jadi kita sebagai seorang anak tidak akan, walaupun kita berbuat baik sebesar apapun, sebanyak apapun, tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua kita, kecuali kalau orang tua kita menjadi budak, ya, dan kita membebaskannya dari budak itu. Sekarang kan tidak ada lagi perbudakan, tidak akan mungkin itu. Maka ini bisa menjadi satu motivasi yang baik buat kita segera agar kita selalu berbuat baik, berbakti pada orang tua kita, dan fadilah yang sangat besar, manfaat yang sangat besar untuk kebaikan kesuksesan ini merupakan kewajiban kita, dan agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berada ridho tentunya karena apa? Karena ridho Allah tergantung pada orang tua sebagaimana yang jelaskan dalam sebuah hadis yang dari Tirmidzi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ridho Rabbu berada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis Tirmidzi. Ya, maka jika kita durhaka pada orang tua, maka perbuatan dosa itu sangatlah jauh dari ajaran Islam, sebab durhaka pada orang tua yang telah merawat kita sejak kecil, termasuk dosa-dosa besar yang ada. Karena itu kita dituntut untuk berbuat baik. Justru sebaliknya, dia sama sekali tidak. Orang yang tidak, kita artinya kita diperintahkan untuk berbuat baik, dan cukup hal itu membuat kita ngeri kalau Nabi besar Muhammad SAW menggandeng kita berbuat durhaka kepada Tuhan, termasuk perbuatan yang durhaka, nista, dan dengan perbuatan bahkan itu sejajar dengan perbuatan syirik. Maka menunjukkan bahwa perilaku itu termasuk dosa yang paling besar, maka lebih apa itu dosa yang paling besar, dan azabnya tidak akan kita terima nanti di akhirat, tapi dulu pun kita akan merasakan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalian diperintahkan, kita di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu di antara dosa besar yang paling besar? Beliau mengulangi 3 kali, para sahabat berjawab, tentu wahai Rasulullah, yaitu beliau berlanjutkan menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tuanya. Ya, gitu. Maka ini lebih mengerikan lagi kalau kita durhaka kepada orang tua, bisa sebagai penyebab yang durhaka tadi masuk ke dalam neraka, sebagaimana dalam dimaksudkan, yaitu termasuk orang yang disamakan dengan orang yang syirik, tidak percaya kepada Allah SWT. Maka barang siapa yang mendapati orang tuanya dan atau salah satunya kemudian dia masuk ke dalam neraka dan kedua kematian, maka mereka juga itu termasuk menjauhkan dari dan membinasakannya. Maka kita di samping berbakti orang tua, maka kita juga harus dengan apa? Mendoakannya. Bagaimana cara yang berbakti orang tua? Tentunya dengan berperilaku yang baik, dengan ucapan yang baik, atau memberikan rezeki kepada sesuai kebutuhan orang tua kita, sesuai kemampuan kita. Itu kita langsung membantu pekerjaannya dengan ya sesuai dengan kemampuan kita, membantu meringankan kebutuhan, taati keduanya selagi dia namun selagi dia membantu mengikuti perintahnya, namun diperintahkan tadi kita boleh menolaknya selagi itu membahayakan tentang agamanya. Itu seperti itu. Demikian, itu semua termasuk berbuat baik kepada orang tua, dan bahkan setelah kematiannya kita bisa mendoakannya, dan setelah kematiannya kita juga bisa menyambung tali silaturahmi siapa orang tua kita yang selama ini menjadi, supaya hubungan baik orang tua kita, kebaikan terus mengalir kepada orang tua kita dan kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah, dan semua kesalahan itu dari kita sendiri. Kita doakan, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku. Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya. Terima kasih. Kita berdoa untuk Rasulullah, para keluarganya, sahabatnya,
Dan wabil khusus orang tua kita, saudara kita, orang warga besar industri pemuda, dan siapapun para jamaah semuanya dimanapun anda berada yang berbuat baik maupun kita doakan jadi orang yang sukses 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 sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya waqa'atil waqi'ah. Laisa liwa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat sab'an mumbassa. Wa kuntum aswajan salasa. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Fa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama. Wassabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin. Wa khalilum minal akhirin. Ala sururim mauduna. Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi a'wabi wa abarika wa ka'sim min ma'in la yasaddauna anha wa la yunsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yasdahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jaza' jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa khilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa dalhim mamdud wa dillim mamdud wa ma'in maskub wa wa fakih wa fakihatin kasira la ma'tu'ati wa la mamnu'a وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سنة من الأولين وسنة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما وإذا إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من
الحسن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنزعون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبل فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وأن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان ريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فس 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 فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم تسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين سبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم